Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran multikultural. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Marquita Seokseran. Program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita harus tahu apa itu multikultural. Di sini multikultural itu menjelaskan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya. Misalnya, Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa, agama, dan ras merupakan contoh masyarakat multikultural. Dan suatu ideologi atau paham yang menekankan atau mengakui adanya perbedaan dalam kesejahteraan individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan. Dan di dalam pembelajaran multikultural ada juga masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing memiliki nilai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang heterogen. Dan dalam masyarakat yang seperti ini, kemungkinan terjadinya konflik horizontal dan vertikal sangatlah besar, sehingga diperlukan sifat toleransi dan saling menghormati perbedaan. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai suku, bangsa, agama, dan ras merupakan contoh masyarakat multikultural. Sedangkan multikulturalisme itu suatu ideologi atau paham yang mengakui adanya perbedaan dalam kesejahteraan individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan. Dan dalam paham ini, meskipun berbeda kebudayaan, tetap dianggap memiliki derajat yang sama. Karena multikulturalisme menjunjung tinggi sikap toleransi kerukunan dan perdamaian antara unsur masyarakat. Contohnya, di Indonesia, setiap hari besar agama dijadikan sebagai hari libur nasional untuk menghormati pemeluk agama yang bersangkutan. Dan di dalam multikultural ada juga masyarakat atau manfaat masyarakat multikultural. Baik di sini melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama masyarakat multikultural. Dan di dalam multikultural ada juga menjadi guru multikultural. Menjadi guru multikultural ini seorang guru yang harus memberikan contoh sikap teladan kepada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai multikultural. Misalnya, menerima pluralitas, toleransi,
cinta damai, dan menghargai muridnya. Oleh karena itu, Banks mengungkapkan bahwa menjadi guru multikultural itu harus mampu mentransformasikan 5 dimensi ini. Yang pertama, dimensi integrasi materi pelajaran. Dimensi integrasi materi pelajaran ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. 2. Dimensi konstruksi pengetahuan. Suatu dimensi dimanapun guru membantu kepada siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. 3. Dimensi pengurangan prasangka. Dimensi ini atau guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnis yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergrup yang lebih positif, menyediakan kondisi yang mapan dan pasti. Yang keempat, dimensi kesetaraan dalam pendidikan. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan, persamaan hak, dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Yang kelima, dimensi pemberdayaan kultur sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini penting dalam memperdayaan budaya siswa yang dibawa sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial atau sekolah yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, iklim sosial, latihan-latihan pasirti atau pasiestra, kurikulum, dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Menjadi guru multikultural harus lebih menekankan pada perjuangan hak kemanusiaan dan tidak hanya menekankan indoktrinasi. Dengan demikian, guru yang menganggap dirinya multikultural jika belum mengamalkan esensi teori pembelajaran multikultural dan telah mengajar di kelas, maka hanyalah sebuah indoktrinasi dan hasilnya adalah penindasan. Berikutnya, penerapan pembelajaran multikultural. Penerapan pembelajaran multikultural di sekolah
menyamarkan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Di sekolah, guru dapat memberi ruang kepada peserta didik dalam membentuk siswa pengetahuan dan konstruksi tentang identitas budaya. Perspektif ini berdampak pada kewajiban bagi setiap peserta didik dalam menerima perbedaan yang ada karena mereka berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, etnis yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dikemas dalam satu budaya. Akan tetapi, harus memberi kesempatan bagi semua peserta didik untuk dapat memasuki arena transformasi sosial yang menuntut egalitarian, demokratisasi, dan keadilan di tengah-tengah pluralisme beragama dan berbudaya. Berikutnya, ada juga tantangan pembelajaran multikultural. Tantangan pembelajaran multikultural berasal dari guru yang kurang siap dan kurang memahami esensi dari multikulturalisme. Selain itu, guru masih terjebak dalam pembelajaran seperti biasa di kelas sosial, gender, suku, agama, anti kearifan lokal, serta materi ajar dan bahan ajar selalu diarahkan pada bebas nilai. Kurangnya kesadaran multikultural pada guru, pemimpin, dan sivitas sekolah membuat proses pembelajaran sulit untuk diselenggarakan. Sehubungan dengan hal tersebut, para pengarang buku referensi dan buku ajar tidak memperhatikan sumber dan materi dengan menggunakan perspektif multikultural. Tantangan utama teori pembelajaran multikultural di Indonesia adalah masih banyaknya lembaga pendidikan yang terperangkap di dalam sikap-sikap stereotipe dan prasangka yang berasal dari paham radikalisme, kesukuan, keagamaan, dan kelas sosial. Pendidikan multikultural selalu dianggap bertentangan dengan agama karena multikulturalisme dianggap membawa paham pluralisme, yaitu adanya pengakuan bahwa semua agama itu sama. Paham inilah yang kemudian banyak ditakuti para guru yang sangat fanatik dan radikal dengan agama yang dianut. Secara esensial, pendidikan multikultural tidak sama dengan penerimaan ideologi agama lain atau semua agama itu sama, tetapi kita menerima adanya perbedaan keyakinan dan konsep ketuhanan tanpa harus mencela dan menolak keberadaan orang tersebut. Terima kasih.